Ibrani pasal 3 ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian di dalam panggilan surgawi. Mengambil bagian dari panggilan surgawi. Sehingga ini bukan panggilan manusia. Anda dipanggil untuk menerima pesan ini. Anda datang kemari bukan panggilan gereja. Bukan panggilan seseorang. Inilah panggilan Allah. Allah yang berdiam di sorga. Amen. Dia kirimkan dirinya dalam rupa Roh Kudus untuk berdiam. Anda dipanggil untuk menjadi tempat kediaman Allah. Anda harus mengambil bagian di dalam sifat ilahi. Amen. Dan dikatakan di sini, pandanglah kepada rasul dan imam besar kita yang kita akui, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah imam besar atas pengakuan kita dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kita harus memiliki pengakuan yang jelas. Dan ada imam besar yang adalah Yesus Kristus. Dan dia adalah imam besar atas pengakuan kita. Ada amin? Jadi ada koneksi terkait antara imam besar dan pengakuan kita. Ya. Kita nggak punya problem di dalam bahasa Indonesia, tapi sedikit problem. Karena lebih bagus memakai kata benda, pengakuan. Kalau dalam bahasa Inggris masih harus diterangkan lagi. Karena dalam bahasa Inggris memakai kata, tolong tampilkan, memakai kata profession. Ya. Lihat di situ. Nah, ada kata profession, jadi kalau bahasa Inggris harus diterangkan dulu. Profession artinya adalah confession. Kalau Anda membaca profession, profesi ya. Paham? Tapi kalau bahasa Indonesia sedikit lebih baik walaupun diterangkan juga. Bisa tangkap? Ya. Kita baca di Ibrani 4 sekarang. Ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan kita. Pengakuan iman. Confession of faith. Anda bisa katakan demikian juga. It's no problem. Karena pengakuan dan iman harus diekspresikan. Kemudian kita baca di Ibrani 10. Ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Nah, baru di sini. Jadi hal yang sama itu. Seperti di Ibrani pasal 4 tadi. The profession atau the confession of our faith. Pengakuan iman kita. Jadi kita harus berpegang kuat. Pegang kuat akan pengakuan iman kita. Without wavering. Ada tambahan di sini. Anda tidak punya di bahasa Indonesia. Tambahkan di Alkitabmu. Without wavering. Artinya adalah tanpa meragukan. Tanpa ragu-ragu. Tanpa ada kebimbangan. Marilah kita pegang kuat pengakuan iman kita tanpa ada keraguan-raguan. Amin. Tanpa ada kebimbangan. Apapun situasi yang sedang Anda hadapi, Anda jangan bimbang. Amin. Dan jangan panik. Sehingga akan terlihat ekspresi yang tidak sesuai dengan pengakuan kita. Anda mengklaim saya adalah seorang anak Allah. Tapi ketika situasi datang mendadak, tiba-tiba Anda berbuat sesuatu, Anda mengucapkan sesuatu, Anda memikirkan sesuatu yang tidak alkitabiah. Maka Tuhan tidak akan berkenan. Itulah sebabnya nasihat saya senantiasa. Hiduplah sebagai orang
yang menantikan hal yang tak terduga dalam hidupmu. Supaya Anda senantiasa ready, sadar, siap sedia, siaga, waspada. Amin. Haleluya. Karena Anda tidak tahu 5 langkah ke depan apa yang terjadi. Anda tidak tahu Anda keluar dari ruangan ini apa yang akan terjadi. Anda tidak tahu Anda keluar dari pintu rumahmu, pintu pagarmu. Anda tidak tahu apa yang terjadi. Tapi sebagai seorang anak Allah, saya sadar siapa saya. Amin. Saya sudah mendengar akan panggilan surgawi itu. Dan memberitahukan bahwa saya adalah Raja Wali. Saya adalah seorang anak Allah. Saya adalah seorang yang ditebus oleh darahnya. Dan saya harus mengekspresikan akan penebusan itu. Haleluya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita tanpa ada keraguan, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Penebusan